on myself. But then I spent so many nights just thinking how you done me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. I'm so jumpy from my stairs. I just want you to fight. You give it that time. Look at your face. I see the change that's in the love. I should make you live lucky. If I have no for just 1 second, you pretend to wanna reach door to go. Walk out the door. Just turn around now. I don't know welcome anymore. But you're the one who's trying to get me with this. I do the thing I stop for. Do the thing I laid on the door. You know the war. I face the bar. Oh, as long as I know how to love, I know I feel Lord. I got all my love to live, and I got all my love to give. I will survive. I will survive. I will survive. Oh yeah. I will survive. I will survive. I will survive. Wanita-wanita cantik sudah ada di sini. Kamu kenapa ya, Wanita? Saya mau nyampe ke kepala saya. Beneran sini. Aduh. Bentar. Tidak nangkut ya. Nangkut juga. Bener. TJ, nggak mungkin lah. Dilihat dari bentuk badannya, senyumnya, nggak mungkin ini TJ. Ada Wanita, ada Tata Janeta. Boleh aku kenalan dengan Anda? Saya melakukannya karena kebutuhan ekonomi. Masa yang lain gudang model? Yang lain model. Ini model bakso borak. Sudah ya? Sudah. Berat nih. Halo. Pak Gilang, ini bisa kapan udahan ini? Lengan saya sakit Langsung banget. dicopot. Boleh, tapi nanti. Kapan ya? Karena memang pada hari ini saya pun penampilannya berbeda. Oh iya, kan? benar. Bisa dibilang bahwa ini mungkin saya mau kasih spoiler sedikit bahwa ini wardrobe bukan dia yang membuat, tapi dia yang mendesain, dia yang menata supaya saya tampil mempesona hari ini. Siapakah dia yang saya maksud? Dia adalah seorang yang multi talenta. Sudah 10 tahun berkarya di dunia entertainment, di dunia fashion. Kita sambut Ivan Gunawan. Ngedesain baju kamu. Ya memang bukan yang mendesain, Aku tapi ingin membuat sesuatu yang baru. Kalau biasanya dasi panjang ini biasanya dipakai untuk cowok-cowok pergi ke kantor. Dipakainya kan dalam bentuk yang normal. Biasa kan kalau misalnya cowok-cowok ala-ala kan ditempel dipakai gitu. Nggak usah dibuka dong. Nah, tapi kalau di fashion, aku selalu ingin membuat sesuatu yang baru. Jadi memanfaatkan yang ada, tapi looknya itu beda. Jadi caranya gini makanya ya. Ini juga bisa buat mungkin wanita-wanita yang kesel sama suami. Ya, jadi mau ala-ala mau ngebunuh tapi pelan-pelan gitu. Ya? Oh, jadi dasi itu bisa dijadikan juga efek-efek scarf supaya tampilannya berbeza. Nah, tuh. Jadi musik. Luar biasa, Ivan Gunawan. Untuk TJ dan Yuan
wanita kita tahan dulu sayap-sayapnya. Buka dulu dah, kesian, kesian. Bentar. Kevin buka yang TJ aja. Aduh, gua takut gigit. Buka yang itu aja udah. Gak apa-apa, dia udah jinak. Tapi dia mah curang. Kenapa emang? Anak laki pakai dress. Kan tadi mau pakai dress nggak boleh, mau. Nggak boleh. Lu emang nggak boleh, lu kan laki-laki. Benar. Tolong ini nih, ingat jadi Nih. waktu jadi tolong kulit batu nih. Udah. Sini sayang. Gua ciain dong. Gua ciain dong gua dong. DJ, mohon maaf ya. Iya. Lu kan artis. Iya. Badan lu bau asem. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Dan pada malam hari yang tentunya sangat seru ini kita bertemu lagi di acara yang kece badai di Asal Asliato. Hari ini ada office boy yang baru dan dia akan membantu kita untuk membawakan sayap-sayap ini ke tempat. Iya, ada yang baru. Oh ya? Ya, Kita betul malah belum sekali. tahu ya. Boleh Kita dikenalin panggil nggak? James Bond. Boleh silakan di sini James Bond. Aduh. Lu pakaian udah bagus dari atas, pakai jaket kayak detektif, kemeja hitam. Ini celana kayak gulali. Bang, ini tolong dibawa ke sana karena Abang akan duduk di sana menjadi jajas bersama dengan Yuanita dan TJ. Allahu Akbar. Buset. Lu kesana, bawa ke sana. Kenapa sih? Ih, banyak bulu-bulu. Kita akan ngobrol bareng Tata Janeta dan Ivan Gunawan ya. Ini untuk Kak Ivan, 10 tahun berkarya. Yes. Apa hal yang baru dari seorang Ivan Gunawan? Hal yang baru itu harus kita ciptakan setiap hari. Kalau tadi kan kamu di belakang bilang gila waktu cepet banget bergulir ya. Seperti kalau misalnya sekarang aku lagi bikin online shop. Jadi kayak aku ngerasa bahwa mungkin pasar Ivan Gunawan kan selalu orang image-nya mahal gitu kan gitu. Jadi harus ketemu one by one. Nah, aku sebenarnya beberapa tahun yang lalu sempat punya baju yang aku taruh di department store. Tapi karena ada pertimbangan akhirnya aku memutuskan untuk bajuku sekarang aku buat ke harga yang lebih sangat murah dan bisa dijual di secara online gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada Instagram, follow Instagramnya ada @igun_onshop. Jadi di situ aku ada beberapa label yang aku buat dan aku juga mengajak teman-teman yang punya jiwa bisnis. Jadi misalnya kayak ada temanku yang jago banget bikin sepatu, sepatunya bisa dijual di situ. Aksesoris bagus bisa dijual di situ. Jadi kayak department store tapi di online sih sebenarnya seperti itu. Dan kayak yang aku pakai hari ini. Jadi dari yang aku pakai hari ini juga aku sekarang juga ingin mengangkat kain tradisional seperti batik, tenun atau songket. Jadi aku punya label yang namanya Jajaka. Jadi Jajaka itu sangat ready to wear bahwa aku sekarang nggak mau buat pemikiran bahwa batik itu bukan hanya dipakai saat upacara, bukan hanya dipakai hari Jumat. Karena diwajibkan oleh kantor-kantor. Jadi batik itu bisa dipakai di dalam segala hal. Bisa ke pesta, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa mall, bisa ngeceng. Pokoknya segala kesempatan itu bisa. Makanya aku buat dengan harga yang reasonable. Jadi kita bangga kadang sama brand-brand yang dari luar datang gitu kan. Kenapa nggak coba dengan brand-brand lokal? Pasti kalian juga akan ngerasa bangga kalau hasilnya itu juga maksimal. Setuju. Gitu. Itu yang paling penting. Dan membuat satu usaha itu yang pertama modalnya tuh harus kita punya bakat dan kita punya cinta. Jadi makanya saya punya buku judulnya Aku Berkarya Dengan Cinta. Jadi buat adik-adik yang ada di sini, kalau kalian nggak cinta sama tentang pelajaran, tentang sekolah, mau ampe budak belajar juga nggak bakal masuk tuh ilmu. Tapi dalam belajar aja kalau kita punya cinta, kita punya tanggung jawab, punya masa depan, pastinya ilmu itu nanti akan kebawa. Jadi sama halnya dengan saya menjadi seperti sekarang ini hanya lulus SMA karena kebetulan aku memang ketertarikan di fashion, awalnya langsung ketertarikan di fashion dan aku pengen mandiri, pengen punya uang sendiri. Jadi kebetulan juga aku punya wadah, punya om yang sebagai seorang desainer juga pada waktu itu. Jadi saya belajar di tempat dia sampai tahun 2004. Saya punya usaha butik sendiri. Tapi kalau syuting dulu kan aku cover boy Aneka tahun 96. Masa sih? Iya, tapi pada waktu itu aku jadi lebih tertarik jadi cover girl. Jadi akhirnya gimana sih? Cover boy. Benar. Kamu lagi serius loh. Iya, jadi kan
Ada mulut suka lemes ya. Jadi karena lagi celah orang mending celah diri kan. Gitu. Jadi ya semua proses dan proses itu semua ada di buku ini. 10 tahun Ivan Gunawan berkarya. Iya. Penonton! Ada yang mau bukunya Ivan Gunawan? Ada mau? Nanti akan kita kasih. Tapi nanti ya, karena kita sekarang mau tanya dulu sama Tata Janeta. Untuk Kak Ivan itu luar biasa sekali, inspiratif sekali ceritanya. Ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Tata, dunia fashion juga pernah lo geluti. Lo pernah apa sih? Merancang sendiri atau menjual doang sih? Itu dari mana sih ceritanya? Enggak, kita punya beberapa informan. Menghayal gitu ya. Salah sebenarnya kalau misalnya pernah mendesain atau enggak pernah. Enggak ya? Jujur aja tidak pernah, maaf Bunda. Bunda Isa. Donce kali ya gue. Bunda. Kasih tahu dong, manggil gue jangan Bunda. Bukan Bunda. Dia manggilnya Mami. Mami. Mak aja deh, nggak pantas kalau Mami emak. Mak dia kayak tukang urut dong. Iya, jadi bisnis doang. Ya pernah, bukan pernah. Jadi gini, kalau saya sih fashion memang suka. Saya cuma suka. Kadang-kadang kalau misalnya saya bikin sama salah satu desainer, ikutan nimbrung. Aku pengennya kayak gini, pengen gini. Jadi lebih bukan desainer. Kalau beliau ini kan desainer, dia yang mendesain. Walaupun mungkin dia nggak menjahitnya ya. Tapi dia yang mendesain itu kan hal yang sulit dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Kalau aku sih cuman hanya senang, menyukai fashion. Jadi lo lebih kepada memberi masukan. Memberi masukan. Hebat loh, kayak Tata gini, penyanyi yang punya imajinasi bagaimana tampilannya dia di atas panggung. Betul. Which is good. Kalau misalnya kita penyanyi atau apa gitu nggak punya imajinasi, jadi flat dandanannya, benar nggak sih, Tata? Terkadang punya lagu apa, Tata dandannya seperti apa. Jadi makanya kalau lihat penyanyi itu pasti kayak ada metamorfosanya gitu. Dulu waktu ada grup seperti apa, sekarang seperti apa. Aku suka banget gaya dia sekarang. Lebih clean, agak gotik sedikit tapi strong gitu, keren. Thank you, Mami. Thank you. Thank Nice you. to meet you. Nggak, lo ngomong begitu berdua lama-lama cepirit lo. Oke, baiklah kalau begitu. Sepertinya segmen ini sudah ada iklan yang mau lewat, karena itu kita akan kembali nanti di segmen berikutnya. Tapi nanti di segmen berikutnya itu akan ada artis-artis yang bisa dibilang mereka itu fashionable sekali. Nah, mereka akan kita hadirkan di sini. Tapi sebelum itu kita lihat dulu siapakah artis-artis yang dimaksud. Tayangannya berikut ini. Sesaat lagi salah satu dari mereka akan hadir di Asal. Makanya pemirsa kembali kemana-mana, tetap di Asal Asli atau Enggak, gue nanya dong. Daus, lo pernah lihat palu gue kan?